Selamat malam, izin mengendiri taruhan tingkat satu nama Saski Putra STB 5572 Prodi Manajemen Pemasaran B. Pak izin menjelaskan materi bab 7 validitas dan reliabilitas. Benar atau belakang lagi? Benar atau tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Benar atau tidaknya data bergantung dari baik instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dibuat harus memenuhi syarat kualitas dan reliabilitas. Nah itu kualitas satu ini kualitas ini lagi reliabilitas. Nah, itu menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif sangat mengandalkan barangkali. Reliabilitas itu reliable belum tentu valid. Ya, reliable sama dengan kondisional valid sama dengan benar-benar mengukur penuh. Contohnya di sini. Di sini contoh inti apakah sama hasil kurang sama memang memberikan hasil yang konsisten. Biasanya diuji lambda alpha atau split half reliability. Dan di sini hmm, minat wirausaha, usaha. Jika jawaban urusan antar item, selain tinggi di item satu juga tinggi di item 2 sampai 5. Itu internal tinggi. Reliabilitas eksternal mengukur hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Untuk sama contoh, memberi kesadaran penelitian kuantitatif, misalnya menggunakan SPSS jika nilai S kita lihat label. Contohnya, art- saya mempunyai 5 pertanyaan yang terkait apa soal 0,75. Lihat tabel. Time dan file. Terus lanjut. Penelitian kualitatif, sekiranya berguna dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang paling reliable dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan yang valid dan reliable. Dilakukan pada sampel yang benar. Penuh kualitatif validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan dan dinyatakan valid tidak ada pertimbangan. Sebenarnya terjadi pada objek, tapi kebenaran realitas dan menurut tak bisa bertunggal, tapi jamak dan tergantung pada konsepsi yang siang. Lanjut. Penelitian kualitatif uji kredibilitas dengan pengamatan peringatan keturunan TNC. TNC dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti nomor cek dan lanjut trial. Penelitian kualitatif reliabilitas dan kualitatif istilah reliabilitas yang diganti atau diserahkan dengan dependabilitas. Label. Contohnya dependability audit trial proses penelitian. Lanjut ilustrasi sederhana. Dan kamu meneliti minat anak minat pada kalau kamu hanya seperti sebagai misalnya ingin beri tanpa audit trial orang bisa bertanya di mana kamu tahu dan proses coding
Tapi kalau kamu menyelesaikan audit catatan wawancara lengkap, hasil coding, tema kemandirian kehidupan setelah dibahas dulu, memo interpretasi, catatan refleksi saat analisis. Contohnya siapkan data yang akan diolah, misalkan seperti tangkapan yang berikut. Data 1, data 2, data 3, dan data 4, data 5. Lanjut, buka SPSS, Parallel Review. Lalu yang contoh seperti tangkapan yang berikut ini. Material uji validitas menggunakan SPSS, salin data yang akan diolah dari Excel. Klik kanan pada sel, contohnya gini. Salin data yang akan diolah dari Excel, salin semua dari sini. Ini, klik kanan, gulir ke bawah untuk memastikan data tidak ada yang tertinggal. Itu, itu lanjut. Itu lanjut, klik menu Analyze. Klik menu Analyze yang ini ya. Ini. Setelah itu pilih korelat. Ini. Setelah itu bipartite. Lanjut. Lihat kolom total IP. Total IP. Total IP. Jika nilai SG maka item nilai tersebut valid. Jika nilai pesan tersebut hitung lebih besar dari tabel produk mengenai ulangi. Contoh cara melakukan tabel produk itu 30 signifikan 5% nilai produk 0,361. Interpretasi uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai lebih ke lebih kecil SIG lebih kecil daripada 0,0 atau memiliki nilai hitung tabel 0,360 sehingga semua item dinyatakan valid. Lanjut, gimana kalau ada indikator sebelum langsung dihapus, evaluasi dulu isi apakah redaksinya membingungkan, apakah maknanya ganda atau tidak sesuai konteks. Kalau ya, item bisa direvisi dan diuji. Kalau aku suruh ini, mana kalau ada indikator pesan 136, lanjut. Siapkan data yang akan diolah seperti tangkapan yang berikut. Buka SPSS Variable View dengan data yang akan dicontohkan seperti tangkapan yang berikut. Cara uji website maka SPSS ini data akan diolah dari Excel. Klik kanan pada sel data view. Gulir ke bawah untuk memastikan data tidak ada. Ah, terus bu, pilih analyze, scale, revise analyze, total P, P1 sampai P6 saja. Nah itu centang item scale dan scale tidak. Klik continue, klik OK. Tutorial uji reliabilitas menggunakan SPSS. Jika nilai combat alpha lebih besar dari 0,70 maka variabel P dinyatakan reliable. Ulangi langkah 6 sampai 9 untuk menguji reliabilitas item atau indikator variabel lain yang diteliti. Interpretasi hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai combat alpha 0,873 lebih besar daripada 0,70 sehingga instrumen dalam penelitian materi ini yang reliable misalnya pada ada variabel yang enggak reliable berdasarkan hasil uji reliable P nilai combat alpha seperti 0,5 yang berarti tidak reliable perlu dilakukan evaluasi atau perbaikan terhadap bukti-bukti penjelasan pada variabel tersebut.
Kelompok itu dan kotak analyze 839. Oke. Bisa. Bisa. Jam 1 bisa itu. Hmm? Tandanya jam 7. Mas TV. Oh yakin sama dia. Takutnya biaya yang itu kalau yang turun dari sini. Mau ngapain lu? Udah video. Belum. Lagi kan nyari itu yang bab 8 mana tadi? Anu. Hmm. Tadi bab 9. Dah. Analisis regresi. Regresi ini pengganda hubungan antara lebih dari satu variabel X1, X2, sampai X dengan satu variabel terkait Y. Syarat kelayakan yang harus dipenuhi saat kita menggunakan regresi ini pengganda adalah jumlah sampel yang ditentukan harus sama. Yang pertama, jumlah variabel bebas X adalah lebih dari satu nilai residual harus berdistribusi normal. Empat, terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Lima, tidak terjadi gejala heteroskidas. Jadi kita mau analis korelasi di sini juga untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1 yang selanjutnya analisis regresi uji efisiensi regresi secara bersama. Uji ini juga untuk mengetahui apakah variabel independen merumuskan hipotesis tidak ada pengaruh secara signifikan. Analis komposisi determinasi. Terus lanjut analis regresi parameter regresi Y sama dengan 2984. Model
Mari berdasarkan tabel data 0,82 ini menunjukkan terjadi hubungan yang sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Uji referensi sudah bersama bersama hipotesis menentukan tingkat signifikansi SRE kriteria pengujian kesimpulan. Eh, eh, Yud. Bab 10 Statistika uji PET analis. Dari penelitian H1 juga variabel kompensasi berpengaruh terhadap keputusan kepuasan kerja. A2 juga variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Juga variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Ada juga variabel kompensasi melalui kepuasan. Lanjut. Analis data diketahui nilai signifikasi variabel mesti 0 lebih kecil daripada 0,05 maka sebenarnya bahwa variabel mesti berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Satu diterima diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0 lebih kecil daripada 0,0 maka kesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Model summary analisis data diketahui nilai R square sebesar 0,985 maka arti bahwa sumbangan pengaruh variabel komposisi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5%. Sedangkan nilai S1 dapat dicari dengan rumus S1 sama dengan a- akar dalam kurung 1 kurang 0,985 sama dengan 0,15 sama dengan 1 0,12. Kompensasi X1 0,735, lingkungan kerja X2 0,28, S1 sama dengan 1,2. Kepuasan kerja Y. Constant analysis data. Asasi independen variabel data ditulis signifikan kondisi maka kesimpulan bahwa variabel mesti berpengaruh signifikan terhadap variabel yang diketahui nilai signifikasi terhadap diketahui variabel lingkungan kerja sebesar 0,1 lebih kecil daripada 0,05 maka kesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kenyataan dan diketahui ini puas signifikansi variabel kepuasan kerja sebagai 0,05 maka kesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Analis data diketahui R super sebesar 0,0996 maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 99,6%. Sedangkan nilai E2 dapat dicari dari rumus E2 satu. Kompensasi X1 0,7 0,735 kepuasan kerja yen lingkungan kerja X2 0,208. eh, Lanjut, analisis jalur path analisis. Pengaruh kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan diketahui pengaruh langsung yang memberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,245. Sedangkan pengaruh tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai beta terhadap kepuasan kerja dengan nilai beta terhadap kinerja. Walaupun lingkungan kerja mempunyai kerja tapi kinerja karyawan hubungan langsung yang akan diberikan lingkungan kerja tapi kinerja langsung. Maka pengaruh tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kayak antara nilai beta bisa berbeda dasar segi pengaruh langsung atau tidak langsung seperti ini motif pada pengerjaan langsung bisa dibagi.
kerja. Sedangkan pengaruh tidak langsung di lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai beta. Kepuasan kerja dengan nilai beta kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan itu 0,268 kali 0,671 sama dengan 0,10. Besar petunjuk di atas diketahui pengaruh langsung sebesar 0,87, pengaruh tidak langsung sebesar 0,1. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung sehingga secara tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 4. Sekian presentasi dari saya. Saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.